Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ar-Raja karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang lalu, pekan lalu, kita telah membahas tingkatan-tingkatan roja, namun masih sebagian ya. Kita akan ulangi lagi dari yang pertama ya. Qala rahimahullah, ar-raja'u darajat. Roja itu memiliki beberapa derajat. Darajatun arfa' min darajah, satu derajat lebih tinggi daripada yang lain. Wa maratib ba'duha fawqa ba'din, dan juga tingkatan sebagian di atas yang lainnya. Atau kita ulang dari anwa'ur roja ya, macam-macam roja. Anwa'ur roja ala dawi ma sabaqa nastati'u an naqul, atas apa yang telah lalu, berdasarkan sinar atau pancaran ilmu yang telah lalu, kita mampu untuk mengatakan sungguhnya roja itu ada 3 macam. 2 macam terpuji dan 1 macam tercelah. Amma nau'an, adapun 2 macam yang terpuji. Yang pertama adalah roja seseorang yang beramal ketaatan kepada Allah Ta'ala di atas cahaya dari Allah ya, berdasarkan ilmu. Kemudian fahada yarju sawaballah, dia berharap pahala dari Allah. Ini roja yang terpuji. Kemudian yang kedua, wa raja'u rajulin adnaba dunuban, dia melakukan, seorang yang melakukan dosa, tsumma taba minha, kemudian dia bertobat darinya. Berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskannya dosa-dosa dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala serta ditutupi. Ini juga roja yang terpuji. Adapun roja yang tercela, bagian yang ketiga, yaitu faroja'u rajulin mutamadin fit tafrid wal ma'asi, rojanya seseorang yang dia terus dalam kelalaian, meremehkan perintah dan menjalankan maksiat dan keburukan, kesalahan, namun berharap rahmat Allah dan ampunannya tanpa ada upaya untuk bertobat. Maka ini adalah gurur ya, tertipu. Wa tamannin, angan-angan. Wa raja'un kadibun, dan harapan palsu ya. Jadi ini harapan yang tercela, yang sejatinya bukan harapan namun dia apa? Angan-angan. Sudah kita bahas dulu perbedaan antara angan-angan dengan harapan. Wa ma'asana qaulu Abi Utsman Al-Hairi, betapa bagusnya perkataan Abu Utsman Al-Hairi, min alamati sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan, antuti'a wa takhafa alla yuqbal. Tanda kebahagiaan adalah kamu mentaati, kamu taat dan takut untuk tidak diterima. Itu tanda orang bahagia. Berbuat ketaatan tapi dia khawatir tidak diterima oleh Allah, sehingga tidak riya, sehingga tidak sum'ah dan seterusnya.
Wa min alamati syaqa, sebaliknya di antara tanda kesengsaraan, anta'siya wa tarju antanjua. Kamu bermaksiat tapi berharap selamat tanpa taubat. Nah, ini orang yang celaka itu. Maksiat hidupnya maksiat tapi berharap masuk surga, berharap diampuni Allah tanpa taubat. Ini jelas orang-orang yang tertipu yang seperti ini, maka dialah orang yang sengsara, celaka, binasa. Ayu raja'aini al-mahmudaini a'zam. Kemudian kalau ada pertanyaan, mana dua roja yang terpuji tadi yang lebih agung, lebih besar kebaikannya? Ikhtilafal ulama ul qulubi, ulama hati telah berbeda pendapat dalam hal ini. Jadi ulama hati maksudnya ulama yang mendalami perkara hati, manajemen kolbu, tazkiyatun nafs. Mereka berbeda pendapat dalam masalah ini, mana yang lebih utama, rojaknya orang taat atau rojaknya orang yang berdosa. Ayu raja'ainil mahmudaini a'dham, mana yang lebih besar, mana yang lebih agung. Raja'u thawab wal ajr minal muhsin, yaitu rojaknya atau berharapnya pahala dan ganjaran dari orang yang berbuat kebaikan, atau rojaknya ampunan, harapan ampunan dari orang yang melakukan kesalahan, keburukan. Farajah ta'ifah raja'ul muhsin, sebagian kelompok mereka menguatkan rojaknya orang yang berbuat kebaikan. Kenapa? Likuwati asbabi roja, karena sangat kuat sebab rojaknya. Ya, ma'ahu minat ta'at, ya, bersamanya berupa apa? Ketaatan-ketaatan. Jadi orang yang berbuat taat itu harapannya lebih kuat daripada orang yang bertaubat. Ini menurut sebagian golongan dari ulama. Fasbabuhu qawiyah wa raja'uhu haqqun. Maka sebab dari harapan itu sangat kuat dan harapannya adalah benar. Kemudian kelompok yang lain, roja al-mudnib, lebih menguatkan rojaknya orang yang berdosa kemudian bertobat. Liana roja'ahu fihi inkisarun, karena rojaknya orang yang seperti ini terdapat ingkisar. Ingkisar itu merasa tidak berdaya di hadapan Allah, merasa banyak salah, banyak dosa, jadi merasa hina di hadapan Allah Ta'ala, wa maskanah, dan merasa sangat butuh kepada Allah, tenang, makrunah bidillah, bahkan merasa kurang dan merasa miskin, yang digandengkan dengan dillah, kehinaan. Wa ru'yatid dzam, kemudian dia melihat dosanya, wastihdaril ma'siyah, menghadirkan kemaksiatannya, jadi merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap berharap ampunan. Faraja'uhu khalisun minal ujub, maka rojak yang seperti ini dia selamat dari ujub. Jadi orang yang ingkisar, merasa tidak berdaya di hadapan Allah, kemudian merasa hina, itu pasti tidak terkena ujub. Adapun yang pertama tadi rawan bisa terkena ujub. Orang yang melakukan ketaatan, dia berharap surga memang, tapi di sisi lain ternyata bangga dengan ketaatannya itu, bahkan mulai meremehkan orang lain yang enggak seperti dia. Itu sudah kiber, itu di atas ujub. Maka itu memudaratkan daripada menguntungkan, lebih banyak bahayanya daripada keuntungannya. Adapun rojaknya orang yang berdosa ini justru selamat dari ujub, waliktiror bil amal, dan tertipu oleh amal. Dia enggak tertipu oleh amal karena dia enggak merasa banyak amal, yang jelas dia merasa banyak dosa sehingga ingin ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya. Wa kilal qaulaini laha hadun minan nador, dan dua pendapat ini semuanya butuh kepada penelitian. Wal muslim al-haq, dan muslim yang benar, yajma'u baina raja'aini, dia bisa menggabungkan
antara dua roja. Famata ma an'amallahu alaihi, maka kapan Allah memberikan nikmat kepadanya, bi an ya'mala al-a'mal as-salihah, dengan melakukan amal soleh. Nah, itu semuanya nikmat Allah, taufik dari Allah. Jadi nikmat paling nikmat itu ketika hamba itu diberi kenikmatan melakukan ketaatan. Lezatnya ketaatan itu enggak sebanding dengan lezatnya makanan apapun, ya. Nikmatnya tahajud misalnya, itu enggak bisa dibandingkan dengan nikmatnya begadang untuk yang lain-lain, ya. Jadi itulah nikmat Allah yang paling nikmat sebenarnya, ketika hamba itu diberi nikmat berupa apa? Amal soleh. Kemudian roja thawabahu wa jannatahu, sambil berharap pahala dan surganya. Nah, itulah yang layak untuk berharap surga orang-orang yang beramal soleh. Wa mata ma hasalat minhu ma'siyah, dan kapan ketika dia terjerumus ke dalam maksiat. Wa kullu insanin khata', dan setiap orang pasti banyak salah. Fa innahu yarju afwa rabbih, maka dia berharap permaafan dari Rabbnya, wa maghfiratihi wa lidunubihi, wa maghfiratahu lidunubihi, dan ampunan Rabbnya atas dosa-dosanya. Nah, itulah yang terbaik, ya. Seorang muslim menggabung dua-duanya. Jangan hanya salah satu. Jangan hanya taat kemudian berharap surga, tapi tidak menghindari maksiat, tidak bertobat. Ini bukan mukmin yang baik. Muslim yang benar menggabungkan dua roja itu dan menghindari roja yang batil, ya, yang salah, yaitu masih suka maksiat tapi berharap ampunan, malah berharap surga dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang tertipu, dan mudah-mudahan kita selamat darinya. Nah, baru sekarang kita bahas tentang darajatul roja, tingkatan-tingkatan roja. Disebutkan di sini ada 3 tingkatan, ya. Ketika kita mempelajari sesuatu, kemudian di dalamnya ada tingkatan, ini artinya apa? Kita termotivasi untuk memiliki tingkatan yang paling tinggi. Ya, bukan maksudnya udahlah saya paling rendah aja. Kalau antum mau paling rendah nggak usah belajar tingkatan gitu. Kita belajar tingkatan itu adalah sebagai motivasi agar kita bisa meraih yang paling tinggi. Kalau enggak, minimal yang pertengahan. Nah, itu cita-cita kita, ya, cita-cita yang tinggi. Orang yang cita-citanya tinggi itu harapan terbesarnya adalah akhirat. Kalau yang harapan terbesarnya dunia, itu cita-cita yang rendah. Jadi roja itu memiliki derajat-derajat. Derajat itu artinya tingkatan, satu derajat lebih tinggi daripada yang lain. Dan marotib juga artinya tingkatan, ya, martabat. Udah jadi bahasa Indonesia, ya. Bahkan jadi makanan tuh martabak. Martabak karena bertingkat gitu, dilipat bertingkat. Kemudian marotib ba'duha fauqa ba'din. Jadi tingkatan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Tingkatan yang pertama, roja'un yab'atsul 'amil 'alal ijtihadi fil ibadah. Roja yang mendorong orang yang beramal untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi dia sudah beramal, tapi dengan rojanya makin gigih lagi, makin bersikukuh dalam amalnya, berjuang dalam amalnya, berjihad dalam amalnya, kesungguhan yang luar biasa. Gak mungkin orang yang bersungguh-sungguh itu kemudian harapannya kecil. Orang yang bersungguh-sungguh itu karena harapannya besar, dan harapannya sudah harapan ini mirip dengan cita-cita, ya. Cuma harapan itu sifatnya perincian dari cita-cita. Orang kalau punya cita-cita tinggi, harapannya juga tinggi. Wa yulidu indahu laddah. Kemudian harapannya itu juga melahirkan darinya, dari kesungguhannya itu, kelezatan. Dia sudah mulai merasakan lezatnya ijtihad dalam ibadah, ijtihad dalam taat. Ya, makin banyak sedekah makin terasa lezat, makin banyak sholat malam makin terasa lezat, makin banyak baca Quran makin lezat, makin banyak menuntut ilmu makin lezat. Begitu dirasakan oleh orang-orang yang harapannya besar, cita-citanya tinggi. Walau kanat syaqatan,
au su'batan, meskipun ketaatan itu atau ibadah itu sangat berat dan sangat sulit, tapi lezat. Kenapa? Ada harapan. Ya, ada harapan. Seperti orang yang kerja berat, misalnya jadi kerja yang sampai masuk ke perut bumi gitu, penambang barang tambang gitu. Itu berat. Tapi nikmat-nikmat saja. Kenapa? Bayangannya nanti hasilnya besar. Coba kalau nggak ada harapan, pasti tidak akan berkelanjutan itu. Putus asa namanya. Orang putus asa, putus harapan, maka apa? Putuslah pekerjaan, putuslah amal. Gara-gara putus harapan. Wa man arafal ajra alladhi sayanaluhu, siapa yang mengetahui ganjaran yang akan dia raih, hana alaihi ma yubdalu fihi, maka menjadi ringan baginya apa yang dia korbankan. Dia mengorbankan anak, istri, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan modal, harta, bahkan segalanya. Itu terasa ringan karena apa? Ada harapan meraih yang sangat besar. Seperti perjuangan seorang pemuda yang ingin melamar seorang gadis yang cantik jelita, itu pengorbanan semua dilalui tanpa terasa. Terasa indah dia berkorban, ya. Dia mengerahkan harta, mengerahkan tenaga, pikiran, semuanya dikerahkan tanpa terasa berat, terasa ringan semua pengorbanannya. Waman roja al-arbah, siapa yang berharap keuntungan-keuntungan al-azimah yang besar. Nah ini kuncinya, keuntungannya besar. Makanya kalau orang betul bisa melihat surga itu lebih besar daripada dunia seisinya, maka ibadah itu sangat ringan, ya. Ketaatan itu sangat ringan. Tapi orang yang ketaatan terasa berat berarti apa? Harapan terhadap surganya kecil. Dia masih lebih besar mungkin harapannya kepada dunia. Orang yang harapan kepada dunia lebih besar daripada surga, maka baginya ibadah terasa berat. Dia menjadi ringan ibadah ketika ada orang yang menyaksikan karena dipuji. Nah, itu harapan dunia. Naudzubillah min dzalik. Makanya orang yang harapannya kecil kepada akhirat itu menunjukkan keikhlasannya juga kecil. Jadi siapa yang berharap keuntungan-keuntungan besar fi safarihi, di dalam safarnya, misalnya ini dunia, ini masalah dunia. Safar kok menjadi ringan? Karena apa? Ada harapan besar di balik safar itu, ada keuntungan besar. Hanat alaihi masyaqqatus safar. Jadi kalau safar nanti akan dapat untung besar, safar menjadi terasa ringan. Walaupun as-safaru qit'atun minal adab, kata Nabi. Safar itu potongan dari adab, berat. Apalagi tempo dulu, ya, berat safar itu. Ala tara anna tujjar yukabiduna wa yasharuna, bukankah kamu melihat para saudagar, mereka bersungguh-sungguh, ya, berjibaku, bersusah payah, begadang, kemudian bersafar, kemudian ya taribun, mengasingkan diri, maksudnya merantau. Lihat para pedagang rela merantau. Bahkan kita sekarang kenal Islam tuh karena apa? Melalui jasa siapa? Islam sampai ke Indonesia siapa yang bawa? Saudagar. Saudagar berani meninggalkan kampung halaman. Saudagar yang sampai ke sini saudagar dari mana? Ada yang mengatakan Gujarat. Gujarat itu India. Dan riwayat yang lebih tepat bukan Gujarat, tapi Yaman, Hadramaut. Dan memang orang-orang Hadramaut itu orang Arab yang mengembara ke penjuru dunia. Jadi tersebar Islam ke penjuru dunia paling banyak mungkin, wallahu alam, ya, Allah yang lebih tahu. Tapi menurut catatan sejarah, orang-orang Hadramaut memang banyak tersebar di muka bumi. Di antum kalau ketemu orang Arab di Amerika, kemungkinan orang Hadramaut. Ketemu di Eropa, Hadramaut paling banyak. Kalau yang dulu-dulu, ya, kalau yang sekarang mungkin udah banyak dari yang lain. Jadi keturunan Arab yang dulu-dulu rata-rata Hadramaut. Mereka pengembara dari dulu. Mereka mengembara, berdagang, nggak cuma berdagang, tapi sambil apa? Berdakwah. Itu hebatnya. Jadi Islam itu sebenarnya tersebar ke seluruh dunia ini lebih banyak melalui jalur perdagangan, melalui jalur akhlak, bukan peperangan, bukan. Ini yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka menganggap Islam ini teroris, Islam ini jahat, kejam, ya, karena menebarkan agamanya dengan pedang. Itu tuduhan semata itu.
Memang ada perang, tapi tidak sebanyak yang tersebar dengan apa? Perdamaian. Di Indonesia ini tanpa perang Islam masuk. Tapi coba Nasara masuk Indonesia, pakai apa? Pakai penjajahan. Kemudian yang dianggap penjajah hari ini orang Arab. Orang Nasara jelas itu lebih duluan. Orang komunis itu lebih duluan. Ya, artinya yang melakukan penjajahan dengan kekerasan dan sebagainya, mau menguasai daerah dan seterusnya. Orang Arab tidak. Orang Arab tidak mau berkuasa. Bahkan ketika Indonesia berjuang melawan penjajah kolonial Eropa dulu, itu orang Arab banyak yang berjuang membela bumi pertiwi, membela negeri kita yang tercinta ini. Kemudian ketika merdeka, mereka ditawari mau jadi warga Indonesia atau enggak. Mereka milih Indonesia. Itu orang-orang Arab. Tapi orang-orang lain ya, seperti Cina misalnya, enggak mau jadi orang Indonesia. Sampai sekarang banyak mereka enggak mau. Ya, mereka mau entahlah segala macam, mereka punya pilihan. Yang jelas loyalitas orang Islam, orang Arab dari dulu kepada bangsa ini luar biasa sebenarnya. Tapi hari ini sejarah diporak-porandakan, dibolak-balik gak karuan. Ya, Islam dikesankan sebagai teroris, penjahat, radikalis, mau menyerang NKRI segala macam. Itu adalah upaya semata, itulah permainan perang psikologis ya, perang pemikiran ya, yang kemudian membuat manusia mau menjauhi dari agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudagar itu rela mengasingkan diri, menjauh dari keluarganya demi apa? Meraih keuntungan. Nanti dapat keuntungan pulang, bawa harta. Itu saudagar ya. Roja ar-ribah, karena mereka berharap keuntungan. Alladzi yatawaqqa'unahu, dan keuntungannya itu sifatnya masih yatawaqqa'unahu. Tawakku itu artinya masih harapan gitu, belum tentu untung. Kan namanya dagang bisa untung bisa rugi ya, belum tentu juga. Itu saja semangatnya luar biasa. Adapun ibadah, ada enggak orang ibadah rugi? Enggak ada. Ada orang mencari surga kemudian enggak dapat surga padahal udah serius, udah memenuhi syarat semuanya? Enggak ada. Semuanya pasti untung. Itu yang disebut dengan orang berdagang dengan Allah. Kalau orang berdagang dengan manusia, itu bisa untung bisa rugi. Tapi kalau berdagang dengan Allah enggak pernah rugi. Ya. Tijaratun lan tabur disebut oleh Allah. Ya. Siapa yang ingin berdagang dengan Allah, yaitu perdagangan yang tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah rugi. Sudah dijelaskan oleh Allah sedemikian jelasnya, tapi kadang-kadang karena faktor iman yang lemah, keyakinan yang kecil, harapan menjadi kecil, sehingga apa? Beribadah malas, beribadah berat. Ada ciri-ciri kemunafikan. Orang munafik memang tidak beriman. Makanya orang tidak beriman itu kalaupun ibadah hanya karena dilihat manusia. Wa'iyadzubillah. Kalau enggak ada orang malas. Wa kadzalikal muhib as-shadiq. Demikian juga sang pencinta yang jujur. Yang mencintai Allah dengan jujur, mencintai surga dengan jujur. Alladzi yas'a fi mardatir rabb, yang berupaya keras dalam mencari ridha Rabb. Yas'a itu berlari gitu, seperti usaha yang sangat keras. Tahunu alaihi masyaqqatu sholatil fajri, maka menjadi ringan atasnya sulitnya salat fajar. Ini orang yang memang mencari ridha Allah. Tapi orang yang di waktu salat fajar masih tidur, itu orang yang tidak terlalu mencari ridha Allah. Dia salat tapi terlambat. Kalau salat subuh selalu terlambat. Itu harapannya kecil. Apalagi yang enggak salat subuh, enggak punya harapan sama sekali. Orang-orang kafir enggak punya harapan pada akhirat. Mereka semangat kalau ada keuntungan duniawi, ada cuan gitu semangat. Tapi kalau ada pahala enggak. Itu karena enggak beriman. Sedangkan orang yang semangat beribadah, khususnya yang sulit-sulit seperti sholat subuh itu sulit. Bagi kebanyakan orang itu sulit. Apalagi berjamaah di masjid. Terbukti masjid-masjid dimanapun kalau subuh itu enggak serame maghrib, enggak serame Jumatan. Itu pasti. Makanya ada sebagian kalangan mengatakan kalau sholat subuh udah sebanyak sholat Jumat itu tanda kesuksesan sebuah dakwah. Ya bisa menjadi tolok ukur itu.
Berarti orang-orang di masjid itu, komplek itu luar biasa gitu. Sholat subuh udah seperti sholat Jumat itu. Bahkan bisa jadi lebih banyak. Karena sholat Jumat nggak ada perempuan, sholat subuh ada perempuan mungkin. Bisa jadi lebih banyak. Nah itu ukuran tanda bagaimana orang-orang itu imannya mulai kuat tuh. Kalau subuh berjamaah itu tanda ada iman di dalam hatinya, insya Allah. Karena orang munafik itu berat salat subuh di zaman Nabi ya. Kenapa berat di zaman Nabi? Orang munafik salat subuh sama Isya itu berat karena nggak kelihatan. Sementara mereka melakukan ibadah hanya ingin dilihat. Subuh sama Isya gelap, nggak ada lampu dulu, nggak ada listrik. Sehingga mereka kalau nggak datang, Nabi nggak tahu, sahabat yang lain nggak tahu, jadi aman. Itulah orang-orang munafik. Asqalu salati alal munafikin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan subuh berjamaah. Nah sekarang ada orang yang mengaku beriman, kenyataannya bukannya Isya dan subuh yang berat, bahkan semua salat berat. Nah, munafiknya lebih parah hari ini. Munafik dulu malu-malu, munafik sekarang nggak pakai malu, terang-terangan ya. A'udzubillahi min dzalik. Wa masaqatu al-wudu fil bard. Kemudian beratnya wudu di saat dingin. Ini ndak antum rasakan nih di Indonesia, nggak ada dingin. Kalau antum pernah ke negeri dingin, ke Eropa, ke Jepang, ke Arab, sebagian Arab ini dingin ya. Kalau musim dingin luar biasa. Padang pasir, dinginnya padang pasir itu luar biasa. Itu berat orang mau wudu. Malam-malam yang dingin tuh paling enak ya udah tidur di balik selimut bersama istri, masya Allah. Berat orang mau wudu itu. Siapa yang berani? Orang yang harapannya besar kepada akhirat. Orang yang harapannya besar, punya roja. Kemudian wa masyaqqatul jihad, beratnya jihad juga. Ini rata-rata orang nggak mampu, nggak berani. Yang nggak mampu hatinya ya, diawali dari hatinya nggak berani sebenarnya. Karena harus berkorban nyawa gitu. Kalau nggak nyawa jasad itu, badan terluka dan sebagainya. Rata-rata orang nggak kuat itu. Karena apa? Harapannya kecil. Tapi kalau harapannya besar, semangat. Sebagaimana dulu sahabat ketika berjihad mengatakan apa? Sungguh aku mencium aroma surga dari lereng Uhud. Jadi surga betul yang menjadi impian ketika berjihad, bukan ingin ghanimah, bukan ingin status sebagai pahlawan pemberani, tidak. Mereka hanya ingin ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat mereka berjihad. Kemudian wa masyaqqatul hajj wal umrah, beratnya haji dan umrah. Saya kira kalau ini enggak terlalu berat ya, kecuali bagi orang-orang yang fisiknya udah mulai lemah, berangkat haji atau umrah berat, tersiksa betul itu di sana. Tapi kalau masih muda 40 50 masih perkasa gitu, ringan insyaallah. Haji umrah ini malah piknik ya orang. Sengaja umrah sambil tur ya. Umrah ke Saudi tapi bablas sampai Eropa. Saya baru sadar itu, ternyata banyak yang begitu. Baru tahu cerita kemarin, ada kawan cerita. Oh ternyata begitu ya. Kalau dulu-dulu saya ngertinya paling ke Turki, ke Mesir, masih negeri-negeri Islam gitu. Ternyata program-program umrah banyak yang ke Eropa. Jadi ngapain? Itu wisata atau umrah? Tujuan utamanya kemana sebenarnya? Kalau dulu saya pernah dengar kawan yang kuliah di Mesir juga, katanya orang umrah ke yang mampir Mesir itu pun di Mesir, waliyadzubillah, mudah-mudahan nggak semua gitu. Di sana nonton tari perut. Jadi ini ibadah atau maksiat campur. Entah umroh dulu, entah ke Mesir dulu, saya nggak tahu juga. Kalau ke Mesir dulu baru umroh mungkin bisa ditutup gitu. Tobat, kalau tobat. Kalau habis umroh malah maksiat, nah gimana itu? Ini perjalanan apa sebenarnya? Nggak jelas ya. Orang perjalanan itu bisa dikosor sholat, itu ada syaratnya. Di antara syarat itu safarnya bukan safar maksiat. Nah ini safar apa ini namanya nih? Safar taat apa safar maksiat? Campur nggak karuan ya.
Nggak jelas ini orang punya program. Travelnya penawarannya duniawi banget gitu. Travelnya cari duit, ya, nawarin orang juga dunia, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ibadah sudah hanya menjadi sekedar formalitas umroh gitu, umroh. Nanti disebut Pak Umroh. Haji juga begitu, disebut Pak Haji. Umroh berapa kali dijadikan status, alhamdulillah sudah umroh yang ke-30 kali gitu. Ini bersyukur atau pamer? Susah bedakan ya. Luar biasa manusia yang harapan ke akhirat itu terlalu kecil, sehingga apa? Dia ingin harapannya dunia, ingin dikenang manusia, dikenal manusia, dipuji, dihargai, disanjung, inilah manusia pencitraan ya. Di zaman seperti ini sampai ada orang mengatakan, emang ada orang ikhlas hari ini gitu. Ada orang yang putus asa seperti itu. Bertanya betul saya di kajian ada orang nanya, emang ada orang yang ikhlas hari ini? Ya ada, insya Allah, walaupun mungkin sangat kecil, sangat sedikit, tapi ada, jangan dikira nggak ada. Menurut dia semua orang pencitraan. Iya, mungkin iya. Akhir zaman ini rata-rata kita iya. Amal kita rata-rata ingin diketahui orang. Ya. Apalagi era medsos seperti sekarang, Masya Allah. Sulit merahasiakan amal soleh. Sulit mengikhlaskan amal kebaikan. Maka hanya orang-orang yang harapannya besar terhadap akhirat, insya Allah, yang bisa ikhlas dalam beramal. Kemudian wa masyaqqatu talabil ilm, ini lebih berat lagi. Beratnya menuntut ilmu. Bisa dihitung orang yang semangat menuntut ilmu itu. Yang betul-betul semangat ingin menjadi ulama gitu, sedikit sekali. Rata-rata ya udahlah, belajar, yang penting tahu. Yang penting saya tahu bagaimana sholat, bagaimana ibadah yang benar, saya selamat dari aliran sesat. Itu udah paling bagus lah di antara masyarakat hari ini. Tapi yang target ingin jadi alim, yang ingin memberi pencerahan untuk dunia, sangat sedikit, sangat kecil. Ya. Kadang ada orang menjadi orang yang berilmu, betul-betul tinggi ilmunya ya, menjadi ulama. Padahal mulai belajarnya udah usia dewasa gitu. Udah di atas SMA baru sadar kenal pentingnya menuntut ilmu. Tapi bisa jadi ulama. Sebaliknya ada yang dari kecil sudah dibina orang tuanya untuk menjadi ulama, belajar, malah bosan belajar. Akhirnya begitu lulus SMA nggak ingin belajar agama lagi. Karena dari SD sampai SMA pondok terus, bosan. Ada yang begitu. Nah itulah hidayah ya. Kembali kepada hidayah. Makanya ya semuanya kembali kepada petunjuk Allah. Makanya banyak-banyak berdoa saja untuk anak-anak cucu kita terutama ya. Masa depan bangsa ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan para ulama. Kalau ulama itu makin menipis, makin habis, makin gak ada lagi, maka kehancuranlah yang kita tunggu sebenarnya. Dan ini sudah terasa sebenarnya. Sangat minim kita keberadaan ulama sunnah, ulama yang mengajarkan ajaran Nabi SAW hari ini sangat sedikit. Ya, udah sedikit, sering dipersekusi lagi. Ya, jadi memang itu juga yang menjadi tantangan. Makanya banyak juga orang yang malas jadi ustadz, ngapain? Kenapa memang? Nanti dipersekusi, nanti di ini, nanti di itu. Nanti nggak punya duit, nanti itu ada gambaran-gambaran begitu. Ini juga tanda kalau orang itu harapannya kecil terhadap akhirat. Makanya harapan besar terhadap akhirat ini penting sekali ditanamkan kepada anak cucu kita, ya, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita semua. Ya, kita tanamkan agar apa? Orang itu beramal tidak untuk dunia semata, karena dunia sebentar lagi akan kita tinggalkan ya. Percuma dan sia-sia kalau kita terlalu tergopoh-gopoh untuk mengejar dunia, padahal sebentar kita tinggalkan. Jadi beratnya menuntut ilmu ini luar biasa. Siapa yang sanggup untuk menyabarkan diri menuntut ilmu, bahkan kalau bahasanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menghinakan diri. Jadi penuntut ilmu itu hina. Status sosial di masyarakat menjadi hina penuntut ilmu. Itu zaman dulu apalagi sekarang. Ya. Penuntut ilmu menjadi keren itu kalau di sekolah formal bergelar, nah itu baru keren. Kalau yang di pondok, hina banget, nggak ada nilainya di masyarakat. Di zaman Asy-Syafi'i aja begitu. Siapa yang tidak mau menghinakan diri menuntut ilmu sesaat, dia akan menenggak kehinaan seumur hidupnya.
Begitu kata Imam Syafi'i. Jadi memang harus siap menenggak kehinaan sesaat. Sebenarnya sesaat saja kita menuntut ilmu, nggak lama-lama. Tapi insya Allah nanti kemudian hari akan meraih kejayaan, kesuksesan. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat pasti. Orang-orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa masaqatu intisabi al-jism fil lail. Beratnya menegakkan badan di malam hari, salat tahajud, salat malam. Wa masaqatu ju'i siyam, beratnya lapar dan haus karena siam. Terutama siam sunnah. Kalau siam Ramadan hampir semua melakukan ya. Siam sunnah ini berat bagi orang yang enggak punya harapan, berat. Bal tangqalibu indahu ila laddah, bahkan semua keberatan-keberatan itu ya, beban-beban atau ya anggaplah beban, memang membebani badan secara nyata ya. Semua ibadah ini beban bagi badan, tapi tidak bagi hati. Itu akan berubah menjadi apa? Kelezatan bagi hati. Karena harapan yang besar. Kalau harapan kecil ya tetap menjadi beban. Fadarajatul amaliyah fit ta'abbud lillah, maka derajat amaliyah praktek di dalam ibadah kepada Allah, masyaqqatun adalah sebuah masyaqqah ya, kesulitan, keberatan. Wa min thamma ladzah, dan dari sana juga ada kelezatan. Yaqulu ahadul ulama, sebagian ulama mengatakan, kabattu qiyamal lail 20 sanah, aku bersusah payah salat malam selama 20 tahun. Tsumma tana'amtu bihi 20 sanah, baru berikutnya saya bisa menikmatinya selama 20 tahun. Lama ternyata perjuangannya. 20 tahun itu masih merasa berat, tapi terus berjuang pada 20 tahun, bukan 20 hari nih. Kadang orang baru 20 hari udah putus asa. Ini Masya Allah, bersabar 20 tahun, setelah itu baru merasakan nggak pakai sabar lagi, syukur berikutnya. Terasa indah, terasa nikmatnya ibadah. Makanya antum juga nggak harus nunggu 20 tahun. Kalau antum beribadah udah merasa itu nikmat dan indah, Masya Allah, itu keberuntungan besar ya. Kenikmatan terbesar dalam hidup. Nggak ada surga dunia yang lebih indah daripada nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falmar'u la yasilu ila ladzatil ibadah, seseorang itu tidak akan sampai kepada kelezatan ibadah illa ba'da an yaduqa masyaqqatahu, kecuali setelah mencicipi kesulitannya. Ya, nikmatnya menuntut ilmu itu setelah merasakan beratnya, susahnya, hampir putus asa. Dan itu juga sunatullah ya. Sukses itu senantiasa terjadi sesaat setelah orang itu hampir putus asa. Makanya kalau orang putus asa, itu artinya sebentar lagi udah mau sukses sebenarnya. Gara-gara putus asa nggak jadi sukses. Kalau dia sabar sedikit lagi, dia akan sukses. Sukses dalam urusan dunia maupun urusan agamanya, semua. Semua rata-rata ini sunatullah ya. Rata-rata kesuksesan itu terjadi setelah orang itu hampir putus asa. Bahkan sebagian besar putus asa betul. Itulah orang-orang yang gagal. Makanya yang sukses itu orang sudah mengalami tahapan di mana dia udah hampir putus asa, tapi dia teruskan, akhirnya apa? Sukses, berhasil. Coba tanya orang-orang sukses dalam urusan dunia sekalipun, yang berhasil dalam ekonomi, ya, memiliki harta berlimpah, tanya gimana perjalanannya, pasti pernah jatuh bangun yang hampir putus asa dan sebagainya. Cerita itu selalu ada. Coba lihat, baca ya biografi orang-orang yang sukses masalah harta, yang sukses politik juga, yang sukses teknologi juga, semua pernah mengalami masa-masa di mana hampir putus asa, tapi dilanjutkan, akhirnya apa? Sukses. Itu urusan dunia. Sebagai apa? Sebagai motivasi bagi kita yang mencari akhirat. Orang mengejar akhirat pun sama. Orang yang mengejar ilmu jadi ulama itu juga begitu, berat. Makanya seperti saya Utsaimin mengatakan, ilmu nahwu itu ibarat rumah yang pintunya itu dari besi dan gak ada kuncinya gitu, harus didobrak pintu besi, berat.
Tapi kalau bisa jebol pintu itu, maka dalam rumah itu pintu-pintu kayu dan mudah. Nah itu contoh. Awal itu bikin orang putus asa. Makanya banyak orang yang belajar nahwu itu putus asa. Kenapa? Belum jebol pintu pertama sebenarnya. Kalau udah jebol pintu pertama itu, berikutnya akan terasa nikmat dan indah, manis betul belajar ilmu nahwu itu. Ilmu bahasa Arab secara umum juga begitu. Nanti akan masuk kepada ilmu alat yang lainnya, ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, terasa manisnya. Nah setelah itu baru dia bisa menikmati membaca Quran terasa indah, membaca hadis Nabi terasa lezat, ya, luar biasa, lebih nikmat daripada makanan yang paling enak menurut manusia. Orang itu belajar bisa lupa makan karena saking nikmatnya belajar. Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul merasakan lezatnya apa yang dia tekuni. Orang yang mengejar dunia begitu. Ilmuwan yang mengejar ilmu teknologi tertentu itu sampai lupa-lupa makan itu. Karena itu teknologi bagi dia lebih nikmat daripada makanan. Jadi begitulah gambarannya ya. Faida qawiya ta'alluqur roja, apabila bergantungnya roja itu semakin kuat, bil iwat samihat at-taba' bitarkil adat wa tarkir rohah. Insyaallah. Apabila ya kaitannya roja itu semakin kuat dengan iwat, dengan ganti rugi, ya, maka tabiat manusia itu akan memperkenankan untuk meninggalkan kebiasaan, maksudnya yang biasa-biasa akan ditinggalkan. Yang dilakukan umumnya manusia ditinggalkan. Udah levelnya naik dia di atas rata-rata. Kenapa? Karena tingginya harapan. Kemudian watarki rohah, dan dia meninggalkan kenyamanan, keluar dari zona nyaman. Nah itulah ciri-ciri orang sukses. Ya, orang hebat itu tidak lahir dari zona nyaman. Faida arafatin nafsu thawabas sadaqah, jika jiwa mengetahui pahala sedekah, samahat bit takhalli anil mal, dia pun membolehkan dirinya untuk mengosongkan diri dari harta. Kalau tahu besarnya pahala sedekah, dia rela nggak punya harta, udah sedekah aja. Dia memperbanyak sedekah daripada apa? Menimbun harta. Itulah orang yang betul-betul meyakini pahala, besarnya harapan kepada pahala. Wa idza arafat thawabus siyam, apabila nafsu mengetahui pahala siam, samihat bitakhalli anil akli wasyurbi wal jima'i, dia pun memperkenankan dirinya untuk meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri. Jadi rela-rela saja, mudah saja meninggalkan makanan lezat. Makan lezat nanti juga bisa kok ketika sudah maghrib, cuma sabar sebentar gitu. Tapi sudah dingin, ya diangetin lagi. Ada makanan yang enaknya dimakan siang-siang gitu. Jadi enggak terlalu indah bagi orang yang lebih menikmati apa? Pahala. Dulu ada pernyataan sebagian ulama yang menuntut ilmu. Dia membayangkan betapa sayangnya meninggalkan majelis ilmu sampai mengatakan apa? Aku seumur hidup belum pernah makan roti apa gitu disebutkan. Satu makanan yang lezat sekali, tapi belum pernah mencicipi. Gara-gara apa? Makanan itu dijualnya pas kita sedang menuntut ilmu. Jadi kalau selesai belajar udah habis, saking larisnya itu. Sampai nggak pernah mencicipi kayak apa rasanya. Kata orang itu lezat banget gitu, sampai nggak bisa mencicipinya. Karena apa? Lebih memilih belajar. Kan kalau orang yang masih cinta makanan ya nggak apa-apa lah absen sehari gitu. Sebentar izin sama ustadz kan bisa gitu. Tapi enggak, sayang sekali untuk melewatkan majelis ilmu. Nah itu contoh bagaimana sedapnya menuntut ilmu mengalahkan lezatnya makanan yang paling lezat.
Wa idza arafat sawabar ridho, apabila nafsu mengetahui pahala ridho, bil qada'i, ya ridho terhadap takdir, qada wal qadar, sabarat alal alam, dia akan bisa bersabar atas penderitaan, hatta yusbiha al-murru indaha hulwan, sampai jadi rasa pahit itu berubah di sisinya menjadi manis. Pahitnya musibah itu terasa manis, menikmati musibah sampai setingkat itu. Ketika orang itu bisa melihat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah itu jauh lebih besar. Bahkan ridho Allah itu lebih besar daripada nikmat surga semuanya. Ya, ketika Allah cerita tentang surga, terakhir Allah bilang waridwanu minallahi akbar, dan ridho dari Allah itu lebih besar. Nah, itulah orang yang betul-betul yakin tentang ridho Allah lebih besar dari segalanya, maka penderitaan dalam musibah itu dinikmati. Dia malah bersyukur dengan adanya musibah. Yang pahit menjadi manis. Wa yusbihul alqam asalan. Bahkan alkom ini apa ya? Pokoknya minuman yang nggak enak, dia berubah menjadi madu. Itu karena apa? Karena besarnya harapan terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa hakada, dan begitu seterusnya. Wal insanu mafturun ala alla yatruka mahbuban illa li mahbubin a'dham minhu. Manusia itu difitrahkan, ya, seperti naluri, ya. Naluri manusia itu sama. Apa itu? Tidak akan meninggalkan sesuatu yang dicintai kecuali apa? Kecuali untuk sesuatu yang lebih dicintai lagi. Ya. Enggak bisa meninggalkan sesuatu yang dicintai untuk mendapatkan yang dibenci, enggak bisa. Pasti orang itu akan mengambil yang lebih besar lagi, yang lebih dicintai lagi. Makanya ada tipe orang yang ngelamar anak orang gak jadi-jadi gitu. Nador, wah gak tertarik. Nantilah cari lagi, siapa tahu ada yang lebih menarik. Nador lagi, wah kurang nih. Cari lagi, nanti siapa tahu ada yang lebih menarik. Sampai jadi Abu Nador. Nador entah berapa gadis jadi korban. Kenapa? Menganggap ada yang lebih menarik lagi menurut dia, pandangan dia. Ini ada orang buat ilustrasi begini. Ada seorang raja menyuruh kepada prajuritnya, carilah kayu dari pohon yang paling besar di hutan ini. Tapi kamu hanya boleh jalan maju, nggak boleh balik. Cari pohon yang paling besar, nanti kamu dapat hadiah yang besar. Ada dia cari, ini pohon besar nih. Antar, mungkin di depan ada yang lebih besar. Jalan lagi, ada yang lebih besar. Mungkin di depan ada yang lebih besar. Terus makin ke depan, udah makin ke tepi hutan lagi. Wah, tadi yang di sana lebih besar. Padahal nggak boleh balik. Nah, udah, akhirnya gagal mendapatkan kan yang terbaik. Gagal mendapat yang terbaik. Begitulah gambaran orang yang mencari yang paling ideal di dunia, yang nggak akan dapat. Itu untuk dunia, ya. Tapi untuk akhirat insya Allah bisa. Kita ingin mencari yang terbaik di akhirat, silahkan. Lanjutkan perjalanan antum. Antum akan mendapatkan tingkat surga yang lebih tinggi lagi. Tingkatkan semangat antum dalam beribadah. Antum pasti akan naik derajatnya menjadi mendapatkan surga yang lebih tinggi lagi. Jadi intinya manusia itu tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali akan meraih, dalam harapannya gitu, meraih sesuatu yang lebih dicintai lagi, pasti itu. Apalagi udah nyata gitu, ini lebih dicintai, dia akan pindah. Makanya orang bisa pindah ke lain hati, bisa move on. Kenapa? Karena dapat yang lebih baik. Itu bisa itu. Tapi kalau belum dapat yang lebih baik, sulit move on. Ada orang yang nggak mau nikah gara-gara apa? Ditinggal mantan. Dia nggak bisa melupakan mantan.
Seakan-akan gak ada manusia yang lebih indah daripada mantannya. Nah, ini kan artinya apa? Orang gak bisa meninggalkan sesuatu kecuali harus ada yang lebih baik. Pikiran dia gak ada yang lebih baik. Udah punya pikiran mental blok seperti itu, akhirnya apa? Ya udah gagal sampai mati gak nikah. Ada yang begitu. Gara-gara ditinggal mantan, putus asa. Untung gak bunuh diri. Wal mahbub al-a'dham, dan sesuatu yang dicintai yang paling besar huna di sini huwa ridha Rabb, adalah ridha Allah. Jadi kalau orang sudah melihat ridha Allah lebih besar, wa ridwanum minallahi akbar, dia siap mengorbankan dunia seisinya. Apalagi cuma makanan, apalagi cuma minuman, apalagi cuma pakaian indah, apalagi cuma kendaraan mewah, apalagi cuma jabatan, siap dikorbankan karena ridha Allah lebih besar. Itulah orang yang yakin dengan ridha Allah. Wal jannah wal hasanat wal ajr. Jadi semua kecil kalau sudah dibandingkan dengan apa? Ridha Allah, surga, pahala, ganjaran, enggak ada apa-apanya dunia seisinya. Dan yang kita tinggalkan itu hanya dunia. Sementara dunia ini sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, divonis hina oleh Allah taala. Seandainya terlihat menyenangkan, itu pun hanya tipuan, fata morgana, maka hanya orang-orang yang tertipu, orang-orang yang jahil, yang tidak mau mengorbankan dunia, kemudian tidak mau meraih yang lebih baik daripada dunia. Itu tingkatan yang pertama. Sekarang tingkatan yang kedua, al-mujahiduna li anfusihim, orang yang berjihad untuk diri mereka sendiri, bitarkil ma'lufatiha, dengan meninggalkan segala perkara yang sudah akrab dengan hatinya, dengan nafsunya, wastibdaluha, kemudian dia ganti bima'lufatin, dengan yang dia sukai lagi, ya khairun minha, dan dia lebih baik darinya. Faraja'uhum an yablughu maqsudahum, maka harapannya ingin meraih, ingin mencapai tujuannya bil himmah, dengan cita-citanya. Wa hada yalzamu lahul ilm, maka yang seperti ini mengharuskan baginya untuk mengetahui, untuk berilmu. Wahwal wukuf alal ahkami diniyah, yaitu dengan mempelajari hukum-hukum agama. Li'anna raja'ahum muta'alliqun bihusuli dzalika lahum, karena harapannya itu berkaitan dengan menghasilkan hal itu untuk mereka. Jadi untuk bisa menghasilkan cita-citanya dia harus mengetahui jalannya, dan jalannya di sini adalah mengetahui hukum-hukum agama. Kemudian tingkatan yang ketiga, rajau arbabil qulubi liqa'il khaliqi, harapan orang-orang yang memiliki hati, ya semua orang punya hati, tapi maksudnya hati yang hidup ini, hati yang terang. Liqa'al khaliq, berharap berjumpa dengan al-khaliq. Wal istiyaqi ilaihi, dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal ladzi yuzahhidul insan fid dunya tamaman, inilah yang bisa membuat manusia itu zuhud di dunia dengan sempurna. Kenapa? Karena dia sudah merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah rindu kepada sesuatu, yang di sekitarnya itu enggak ada rasanya lagi. Makanan enak, anak-anak yang ceria di sampingnya, itu enggak terlihat indah gara-gara kangen dengan suaminya yang udah lama merantau enggak pulang-pulang. Rasa rindu bisa melupakan yang di sekitarnya. Nah, begitulah orang yang rindu kepada Allah, maka dunia enggak berarti lagi. Zuhud dia terhadap dunia. Wa huwa a'lan wa al-anwa, inilah yang paling tinggi dari 3 macam roja. Kalau kita melihat roja yang pertama ini sudah luar biasa ya. Perbandingannya seperti orang ahli dunia yang mengejar sesuatu yang lebih tinggi gitu. Jadi masih dengan perbandingan kalau ini. Ini yang pertama, masih pakai perbandingan. Kalau yang kedua sudah melihat hak Allah, di mana dia ingin mencapai Allah dengan mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga ini yang paling tinggi,
yaitu ketika dia betul-betul zuhud di dunia. Jadi tingkatan manusia tertinggi adalah yang paling zuhud di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya. Nah ini tingkatan paling tinggi. Sudah berharap berjumpa dengan Rabb-nya. Kalau udah ada harapan berjumpa itu pasti rindu. Ya, ada rindu kepada Allah. Falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal saleh. Wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Kemudian dalam Al-Ankabut ayat 5, man kana yarju liqa Allah, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, fa inna ajalallahi laatin, maka sesungguhnya ajal Allah itu benar-benar akan datang. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Jadi orang yang berharap itu langsung dijanjikan oleh Allah bahwasanya ajal Allah itu pasti datang. Ajal itu maksudnya waktu yang dijanjikan berjumpa dengan Allah pasti tiba. Jangan khawatir, ya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya nilai, betapa agungnya harga berharap berjumpa Allah. Kenapa? Karena baginya tidak ada balasan kecuali Allah sendiri. Allah akan datang. Ya. Ajalnya Allah akan datang. Saat berjumpa dengan Allah akan tiba. Wa huwa samiul alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah mendengar apapun yang dia ucapkan, dan Allah mengetahui apapun yang dia inginkan. Harapan-harapan dia pun Allah ketahui. Hadar rojaul luqya. Inilah roja, di mana ini disebut dengan roja luqya, roja berjumpa, berharap berjumpa dengan Allah. Wa mahdul iman, dia adalah kemurnian iman. Wa zubdatuhu, dan intinya, inti iman yang murni. Itulah harapan berjumpa Allah. Kalau orang beribadah masih gambarannya dunia, itu belum. Dia sholat tapi mikir dunia, belum. Kalau orang yang sudah berharap berjumpa Allah, jangankan sholat, dia dalam kondisi nggak ngapa-ngapain gini, nggak ibadah, maksudnya nggak ibadah mahdoh, dia pun mikirnya ingin berjumpa Allah. Kangennya, rindunya itu kepada Allah, bukan kepada kampung halaman, bukan kepada kekasih dunia, tapi lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah intinya iman. Wa ilaihi taskhasu absarul abidina al-mujtahidin, dan atasnya terbelalak pandangan-pandangan ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Jadi itu penggambaran ya, bagaimana orang yang sudah sangat rindu itu melihat sesuatu yang dicintai sampai terbelalak gitu. Terbelalak pandangannya kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa walladhi yusallihim, dialah yang menghiburnya, menghibur mereka. Makanya orang yang seperti ini kondisinya nggak pernah galau, apalagi stres, nggak ada frustasi bunuh diri. Apalagi orang yang sudah rindunya ke Allah pasti tentram, nyaman, dan ini zona nyaman yang hakiki nih. Sudah mendapatkan surga dunia. Itu yang menghibur dia. Jadi itulah yang menghibur dia. Dia hidupnya penuh dengan hiburan. Nggak perlu nyari hiburan. Hiburannya udah di hati. Hiburannya adalah kebersamaan dengan Allah, rasa rindunya kepada Allah. Orang yang rindu kepada Allah nggak butuh hiburan lain, nggak butuh musik, nggak butuh tontonan, nggak butuh makanan. Pokoknya Allah saja. Dia makan hanya karena perintah Allah. Kalau Allah nggak nyuruh makan, dia nggak makan. Ya, buktinya ketika belum maghrib dia belum makan karena puasa. Itulah orang yang semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi walidzalika daraballahu lahu ajalan, oleh karena itu Allah memasang untuknya ajal, yaitu saat taskunu ilaihi nufusuhum, yang akan tenang kepadanya jiwa-jiwa mereka. Wa ashabu hadhihi darajah, dan orang yang mencapai tingkatan ini, nufusuhum muttaribah,
jiwa mereka goncang. Hatta yalqallah, sampai berjumpa Allah. Kalau belum ketemu Allah itu belum tenang rasanya. Kerinduan yang membara luar biasa. Li'annahum fistiyakin ilaihi, karena dia dalam kerinduannya kepada Allah. Wa yuriduna liqa'ah, dan ingin berjumpa dengannya. Wa addu al-udda, kemudian menyiapkan bekal. Ijtahadu, bersungguh-sungguh. Wa lisanu halihim, dan kondisinya berkata, mata tantahi ad-dunya, kapan berakhir dunia ini? Kok enggak selesai-selesai rasanya nih? Udah bosan dengan kehidupan dunia. Kalau bukan ibadah enggak mau lagi hidup di dunia. Itulah penggambarannya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang luar biasa, ahli ilmu. Beliau pernah mengatakan, seandainya bukan 3 hal, aku enggak betah di dunia. Jadi hanya 3 hal yang membuat aku masih maulah hidup di dunia. Apa itu 3? Yang pertama, muqabbadatul lail, jerih payah di malam hari, salat malam. Kalau enggak ada salat malam enggak betah di dunia. Yang kedua, doma bil hawajir, haus di kerongkongan, puasa. Kalau enggak ada itu enggak betah di dunia. Yang ketiga, liqa'us sulaha, bertemu dengan orang-orang soleh. Kalau enggak ada kawan soleh enggak betah di dunia. Hanya itu. Hanya 3 itu yang membuat aku masih betah di dunia. Kalau enggak ada itu, mau nyari apa di dunia ini? Itulah orang-orang yang kangen dengan akhirat, rindunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata tantahi dunia, kapan selesainya dunia ini? Hatta nalqallah, sehingga aku bisa berjumpa Allah. Wa liqa'ar Rabb, dan berjumpa dengan Rabb. Tabaraka wa ta'ala indahum a'dham min kulli na'imil jannah. Berjumpa Allah bagi mereka lebih agung daripada seluruh kenikmatan surga. Ridha Allah lebih besar dari segalanya. Wasma'ila qissati Umair ibnil Humam al-Ansari alladhi istaqa liliqa'illah. Ya, dengarkan kisahnya Umair bin al-Humam al-Ansari ketika dia rindu kepada Allah, rindu berjumpa dengan Allah, dan melihat bahwa waktu makan kurma saja itu waktu yang panjang, kelamaan. Dia ingin segera mati. Ya, jadi mau perang, dijanjikan di sana ada surga, maka bahin ini betul sangat menguntungkan, takjub gitu deh. Langsung dilemparkan kurma. Kalau saya ngabisin kurma ini adalah waktu yang terlalu lama. Dia ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betul perang langsung mati syahid. Itulah orang yang jujur ingin berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam perang Badar, beliau berkata, danal musyrikun, orang-orang musyrik mendekat. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, qumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Berdirilah kalian untuk menuju surga yang luasnya langit dan bumi. Langit-langit dan bumi. Maka berkatalah dia, maka Anas berkata, yaqulul Umair ibn Humam al-Ansari, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, surga seluas langit-langit dan bumi. Qala, kata Rasul, na'am, iya. Qala, bakhin. Ini ungkapan takjub luar biasa. Maka dia mengatakan, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, ma yahmiluka ala qaulika bakhin. Apa yang mendorong kamu mengucapkan bakhin? Kata dia, la ya Rasulullah, tidak ada wahai Rasulullah, illa roja'ah, kecuali berharap kepadanya. Illa roja'an, kecuali harapan, an akuna min ahliha, agar aku termasuk penduduknya. Qala fa innaka min ahliha, kata Rasul, kamu termasuk penduduknya. Fa akhraja tamarat, maka dia keluarkan kurma-kurma min kornihi, dari wadahnya. Faja'ala ya'kulu minhunna, dia pun makan darinya sebagian. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, lain ana hayyaitu hatta akula tamarat, kalau aku masih hidup sampai aku menghabisi kurma-kurma ini, hadi innaha lahayatun tawilah, kalau begitu hidup ini terlalu lama. Masya Allah, cuma ngabisin kurma aja nggak mau.
kelamaan gitu, ingin berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Farama biha, maka dia lemparkan kurma itu, kana ma'hu yang bersamanya, minat tamar, summa qatala hatta kutila, kemudian dia perang sampai terbunuh. Falamma alimallahu syauqa hadhihi ta'ifah min ibadihi, ketika Allah mengetahui kerinduan ya segolongan orang dari hambanya ini, dan mereka sangat langka ya, orang-orang yang rindunya luar biasa itu sangat sedikit, sangat langka dan sedikit. Wa nufusahum tattarib, jiwa-jiwa mereka guncang sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Darabalahum mau'idan, maka Allah pun menjanjikan bagi mereka taskunu ilaihi nufusuhum, yang membuat jiwa-jiwa mereka bisa tenang kepadanya. Wa ta'malu hatta taqduma ilallah, sehingga mereka dia bisa beramal sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwa samiul alim." Ini ayat yang tadi. Wa syatatu baina katsirin minan nasi, betapa bedanya kebanyakan manusia al-an hari ini, wa baina salaf fi hadil umur, dan dengan salaf dalam masalah ini. Betapa jauh perbedaan manusia hari ini dengan para salaf. Fanajidu anna nasa, kita dapati bahasanya manusia la yaltafituna ila hadil ma'ani, tidak menengok kepada makna-makna ini, fi khutmi al-hayati wal amali, di dalam arena kehidupan dan amalan. Wala yahumu ta'irun fakar fikruhum haulaha fakar apa ini? Wala yahumu ta'iru fikrihim haulaha. Jadi pikirannya tidak pernah berputar di sekitarnya, sekitar perkara ini tentang akhirat. Ma'annahum kanat qa'imatan bi nufusi sahabat, padahal hal itu ada di jiwa-jiwa para sahabat semuanya. Wa madkuratan fil kitab wa sunnah, dan disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini perbedaan ya, orang-orang di zaman kita dengan mereka para salaf. Hari ini seakan-akan kita ibadah-ibadah, tapi impian kepada akhirat sangat tipis sampai enggak ada. Sementara dulu para sahabat rata-rata memiliki impian seperti itu. Mereka menganggap dunia ini terlalu lama gitu. Sementara kita takut mati ya. Maka hinalah kaum muslimin hari ini, karena mereka tertimpa penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Adapun orang zuhud, mereka enggak takut mati. Kalaupun diberi hidup, mereka maksimalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullah an yaj'alana mimman taraqqa himmatuhu. Semoga Allah menjadikan kita mohon pada Allah agar menjadikan kita di antara orang yang naik himmahnya, semakin meninggi cita-citanya, bihi liyataraqqa fi darajatir roja'i wal ibadati, agar naik dalam derajat roja dan ibadah sampai tingkatan roja yang paling tinggi, dan itu ditandai dengan apa? Zuhud di dunia. Jadi kalau orang masih ambisi kepada dunia, itu berarti rojaknya masih sangat kecil. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.